Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua pejuang NIP P3K Kota Pekalongan tahun 2025. Alhamdulillah untuk ujian seleksi gelombang 2 P3K Kota Pekalongan sudah dirilis. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19, 20, dan 21 Mei bertempat di Gedung Merbabu Komplek PRPP Jawa Tengah di Kota Semarang. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar, kemudian sudah mencetak kartu ujian, pastikan kartu ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi. Persiapkan mental, fisik, dan kemudian materi yang sudah kami share kisi-kisinya untuk dipelajari untuk mempersiapkan diri. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mengikuti seluruh rangkaian tes ini dari awal sampai akhir. Masih ada 22 formasi yang diperbutkan. Pastikan teman-teman semua mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh Panselnas. Apa saja barang-barang yang boleh dibawa, kemudian yang tidak boleh dikenakan saat ujian. Untuk teman-teman yang sudah mencetak kartu, pastikan kartu ujian sesuai dengan lokasi dan jadwal. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, datang lebih awal, jangan sampai terlambat. Barang apa saja yang boleh dibawa dan tidak boleh dikenakan saat ujian. Teman-teman untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, semoga diberikan kesehatan, kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman ASN. Ketemu lagi di Obsesi, obrolan santai penuh inspirasi bersama BKPSDM Kota Pekalongan. Nah, tema kita hari ini adalah seleksi kompetensi P3K tahap 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Mei 2025. Telah hadir bersama kita hari ini para narasumber yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol bareng nih sama kita. Terima kasih ke kakak-kakak narasumber semuanya. Baik, nah ini ada beberapa pertanyaan, sebenarnya cukup banyak sih pertanyaan dari para pejuang NIP P3K terkait apa saja sih yang perlu dipersiapkan menjelang tes nanti kakak. Rahma silahkan. Ya, terima kasih Kakak Saki pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang paling sering masuk ya Kakak Saki ya, baik Betul. di medsos kami maupun di pribadi ya, di WA maupun yang datang ke kantor seperti itu. Nah, untuk teman-teman pejuang NIP P3K yang belum pernah ataupun sudah pernah mengikuti seleksi sebelumnya, ada 3 hal nih yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama yaitu persiapan mental, kemudian yang kedua adalah persiapan fisik, dan yang ketiganya adalah persiapan sarana dan prasarananya. Oke, jadi ada persiapan mental, persiapan fisik, dan persiapan sarana dan prasarannya. Ya, betul. Oke, bisa dijabarkan seperti apa itu? Persiapan mental dulu kali, Ya, itu kayak siap. apa kakak? Nah, persiapan mental ini penting Kakak Saki karena di dalam jiwa yang tenang dan juga senang itu nanti segala prosesnya akan berjalan lancar ya. Betul. Jadi supaya ada itu, jadi teman-teman harus perbanyaklah yang pertama yaitu berdoa. Kalau kata yang sudah pernah lulus seleksi nih, hampir semua kiat suksesnya apa sih? Nah, dia selalu menyebutkan bahwa doa. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita akan dikabulkan, ya kan? Masya Allah. Dan kemudian yang tidak kalah penting yaitu belajar. Dari kami, tim BKPSDM Kota Pekalongan sudah share ke teman-teman Kasubag Umpek di OPD. Kita sudah share terkait materi pokok seleksi P3K. Nanti teman-teman bisa baca dan pelajari itu. Seperti itu. Kemudian saya lanjut yang kedua ya kakak ya. Oke, yang kedua tadi persiapan fisik. Betul. Kenapa sih persiapan fisik ini perlu Kakak Saki? Karena lokasi tes kita ini lumayan ya. Kita di Tilok Mandiri BKN Semarang 2. Jadi karena mayoritas peserta adalah domisilinya di Kota Pekalongan dan sekitarnya, ke Semarang sendiri untuk transport ke sana kan butuh fisik yang kuat ya kan. Terus kemudian sebelum melakukan seleksi itu ada tahap persiapan. Itu kurang lebih ada step-step yang harus dilalui oleh teman-teman, baik registrasi, penitipan barang, dan lain-lain. Itu juga butuh fisik yang sehat seperti itu. Jadi
Nanti ada berdiri, duduk, menunggu yang lama, dan terutama nanti pada waktu seleksinya kurang lebih 2 jam 10 menit itu duduk lama. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang kondisinya sedang tidak sehat ini Kakak Saki? Untuk teman-teman yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, nah ini teman-teman harus melapor dan menginformasikan kepada kami. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya teman-teman, misalnya pasca bersalin, kemudian sedang hamil, kemudian pasca operasi, atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal tertentu ya seperti seleksi, itu harus diinformasikan kepada kami. Nah, itu nanti kami akan beri tanda kalung ataupun pita seperti itu. Untuk yang seperti seleksi di tahun lalu misalnya, dia sudah ada riwayat penyakit prostat sehingga dia tidak memungkinkan untuk duduk diam terlalu lama karena dia harus butuh bolak-balik ke kamar mandi. Nah, sampaikan yang seperti itu kepada kami sehingga kami bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada Panselmas. Jadi tujuan kita Panselda Kota Pekalongan ini membantu teman-teman. Sekali lagi, dikarenakan untuk menjadi P3K paruh waktu itu harus mengikuti seluruh tahapan seleksi dan berarti teman-teman harus hadir dan mengerjakan soal tes. Oleh karena itu jika ada kendala fisik tadi ya kesehatan, harap menginformasikan kepada kami. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih Kakak Saki yaitu persiapan sarana dan prasarananya. Ini banyak ditanyakan juga nih, Kak, kita nanti pakai bajunya apa ya? Betul, pakai baju, celananya, kemudian sepatu. Ya, seperti itu. Nah, dari kami BKPSDM Kota Pekalongan, kami sudah menginformasikan melalui infografis kami di medsos ya, maupun di grup dengan Kasubag Umpek di perwakilan OPD. Ada untuk atributnya, untuk yang perempuan berarti jilbabnya hitam. Jangan tanya ke kami hitamnya hitam yang bagaimana. Hitam tua atau hitam muda Nah, kayak gitu tidak ada hitam tua, hitam muda ya Kakak ya. Tapi apakah boleh pasmina, bergo, kerudung segi 4? Boleh semua, yang penting berwarna hitam. Yang penting berwarna hitam. Betul. Kemudian menggunakan peniti cukup 1 saja, tidak diperbolehkan menggunakan bros seperti itu. Untuk yang instansi lain ada yang tidak diperbolehkan menggunakan cepol rambut ya, tapi kalau untuk Kota Pekalongan aman sih, masih boleh Kakak. Nah, kemudian untuk atasannya yaitu kemeja putih lengan panjang. Lengan panjang, cowok juga kemejanya lengan panjang. Betul. Yang di seleksi sebelumnya itu ada yang garis-garis ya, kasihan sudah capek-capek semalaman garisin, ternyata tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi amannya nih teman-teman harus menyiapkan seragamnya atau yang akan digunakan. Jadi betul-betul putih, tidak ada garis, tidak ada motif seperti itu. Kemudian bawahannya, kalau untuk laki-laki celana panjang berwarna hitam. Celana panjang berwarna hitam. Betul. Oke, celana kain ya Kak ya? Ya, celana gitu kain, ya? betul. Kemudian untuk yang perempuannya berarti diperbolehkan menggunakan rok panjang, atau misalnya mau menggunakan celana panjang pun itu juga diperbolehkan seperti itu. Ada yang bertanya pakai yang model please skirt boleh tidak Kak, yang seperti itu ya. Iya, ada. Nah, kami menyarankan untuk menggunakan pakaian yang nyaman untuk teman-teman tetapi juga formal seperti itu. Masih ada cukup hari menyiapkan outfit yang akan dikenakan seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting nih Kakak Saki, itu ada 3 yang diperbolehkan dibawa ke ruang ujian. Yang pertama yaitu KTP. Ya, di yang pengalaman sebelumnya itu ada yang KTP-nya hilang atau tidak sengaja terjatuh seperti itu ya, sehingga kalau yang kondisi seperti ini gimana nih Kak, dari Panselda kami akan berupaya supaya teman-teman bisa mengikuti seleksi. Jadi jika memang KTP-nya ini tidak ada, yang mungkin juga ada pertanyaan masuk di hotline BKPSDM ya Kak, itu suruh bawa kakak asli, maksudnya gimana ya Kak? Nah, jadi yang diperkenankan oleh BKN, kakak yang dimaksud adalah kakak asli ini sekarang sudah menggunakan digital signature ya. Jadi yang asli itu bukan yang fisik yang teman-teman bawa, itu bukan, tetapi yang dikirimkan dari Dinduk Capil ke email kepala keluarga. Itu yang dibawa.
Terus kalau misalkan punya saya kakaknya nih masih yang tanda tangan fisik gitu ya, yang ada coretannya seperti itu, bagaimana masih ada cukup hari, teman-teman bisa silakan aktivasi kependudukannya di aplikasinya Dinduk Capil. Silahkan bisa datang ke Dinduk Capil di sesuai KTP seperti itu. Yang di sebelumnya itu seharusnya kan dia datang tuh ke sana terus nanti diverifikasi, tetapi alhamdulillah dari Dinduk Capil Kota Pekalongan ini support nih, pernah ada peserta yang KTP-nya tertinggal, kemudian itu dibantu verifikasi langsung. Tapi hal-hal seperti ini tidak kami inginkan teman-teman, jadi besar harapannya KTP-nya tidak tertinggal dan ada kakak asli yang di aplikasi kependudukan itu satu. Kemudian yang kedua adalah kartu ujian. Kartu ujian ini beda dengan kartu pendaftaran. Kami sudah mensosialisasikan juga cara untuk mendownload kartu ujian. Kemudian dicetaknya satu kali saja, berwarna dengan print out yang jelas. Jadi tidak perlu membawa beberapa ya, karena untuk cadangan yang selain satu kartu ujian itu pun tetap harus dimasukkan di tas begitu. Jadi supaya tidak merepotkan, di printnya satu saja yang jelas. Kertasnya apa nih Kak? A4 atau F4? Nah itu bebas teman-teman, yang penting ada, dia terbaca jelas. Ketika di scan di pin register itu terdeteksi dengan jelas. Betul begitu. Dan yang ketiga itu adalah pensil kayu. Pensil kayu untuk apa Kakak Saki? Pensil kayu itu untuk menulis Kakak, karena gunanya pensil itu adalah untuk menulis. Iya betul. Nah di waktu tes nulis apa ya? Nah waktu tes ini teman-teman nanti akan mencoret-coret gitu. Misalnya nih ada yang bilang saya nggak butuh lah coret-coret, tapi harus bawa teman-teman. Jadi barangkali ada nomor-nomor tertentu yang belum diisikan, atau teman-teman bisa menuliskan doa-doa di kertas ujiannya, itu juga bisa. Karena memang 3 itu yang harus dibawa. Saya coret-coretnya pakai pulpen aja gimana? Nggak usah bawa pulpen karena betul, pensil kayu bukan pensil mekanik. Perlu bawa rautan atau penghapus atau tidak? Tidak perlu. Ya kalau misalkan khawatir nanti pensilnya patah, bolehlah itu bolak-balik ya. Pensilnya side A, side B itu boleh. Seperti itu. Dari kami Panselda biasanya menyediakan cadangan, tetapi itu cadangan ya, ini kita ada efisiensi juga, kami belum tahu nanti apakah diperbolehkan kami menyiapkan pensil kayu ini. Jadi amannya teman-teman harus bawa dari rumah dan disiapkan. Seperti itu Kak. Baik, amannya sudah well prepare ya teman-teman dari rumah. Semuanya itu kartu ujian, pastikan yang teman-teman bawa itu adalah kartu ujian, bukan kartu pendaftaran, dan cukup dicetak satu kali saja ya Kak. Betul. Ya? Karena yang akan dibawa ke ruang ujian juga cuma satu kartu ujiannya. Kemudian KTP dan pensil kayu dalam keadaan yang sudah diraut gitu Kak ya. Betul. Baik, kemudian tadi tuh terkait ketentuan berpakaian ya Kak, itu tadi belum disebut soal sepatu Kakak. Oh ya. Ya betul. Iya sepatu ya, ini juga sepatu ini apakah harus pantofel, kemudian ada bling-blingnya, boleh tidak begitu ya? Harus pantofel atau nggak pantofel nggak apa-apa, yang penting hitam atau seperti apa Kakak? Ya kalau ketentuan dari Panselnas, jadi ini tergantung kebijakan Panselnas. Kita menginduknya di Kanrek 1 BKN, itu disarankan menggunakan sepatu pantofel berwarna hitam. Biasanya kalau misalkan ada sepatunya nih ada solnya berwarna putih atau ada aksesoris yang melekat di sepatu, itu dari panitia kami menyediakan lakban hitam. Tetapi teman-teman sekali lagi karena ini ada efisiensi anggaran di kami, jadi kami juga tidak terlalu yakin apakah lakban yang kami siapkan ini cukup gitu, sehingga teman-teman kalau misalkan sudah sadar nih, oh saya ada aksesorisnya nih, dilakban dulu dari rumah, boleh. Boleh. Oke, jadi kita saling bantu teman-teman ya. Teman-teman sudah well prepare, dan di sini kita juga ada efisiensi. Ya mudah-mudahan sih efisiensinya itu tetap pensil kita juga masih menyediakan. Barangkali ada teman-teman yang ternyata terkendala pensilnya, kenapa gitu kali ya Kak ya. Tapi ya langkah baiknya kalau semuanya itu sudah dipersiapkan dengan baik teman-teman dari rumah, karena itu akan bikin lebih tenang juga Kak ya. Betul, kembali ke pasal 1 ya. Betul, persiapan mental. Persiapan mental. Oke, itu tadi adalah barang-barang
atau poin-poin yang boleh dibawa masuk ke ruang ujian ya Kak ya? Ya. Kalau yang tidak boleh dibawa masuk, ada ketentuan pasti nggak Kak? Nah, yang tidak boleh dibawa masuk berarti selain itu. Oh ya teman-teman, tadi ada yang saya skip ya, agak lupa. Jadi teman-teman masih diperbolehkan membawa air minum sampai dengan ruang steril. Nanti mungkin teknis, denah lokasi dan lain-lain nanti akan diperjelas oleh Kakak Ita. Jadi karena tadi durasi di masa persiapan ini lumayan panjang dan tadi ya biasanya karena harus berjalan, duduk lama, kemudian ada nervousnya sehingga ya betul. Banyak ion gitu kan. Iya, betul. Nah, itu diperbolehkan membawa air minum seperti itu. Tadi Sampai apa ke ya ruang yang steril. betul sampai ke ruang steril. Kemudian yang tidak boleh dibawa apa sih? Yang tidak boleh dibawa yang jelas pertama senjata tajam karena kita tidak butuh itu. Kita tidak berperang. Sehingga itu tidak perlu Kakak Saki. Kemudian juga tidak diperbolehkan membawa catatan. Kemudian perhiasan ini yang sering peserta putri lupa gitu, masih ada kalung, gelang, anting itu Cincin, anting. betul. Alangkah lebih baiknya jika itu sudah dilepas dan ditinggal di rumah saja, tidak perlu di penitipan barang seperti itu. Untuk bapak-bapak kadang masih menggunakan gesper. Kalau celananya kedodoran gimana dong Kak gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan tali rafia. Itu jadi tali kenangan nanti ya kalau teman-teman lulus sebagai P3K di Kota Pekalongan. Iya, itu Jadi jadi itu, Kakak. jejak-jejak bukti perjuangan Kak ya. Betul. Ini aku dulu waktu tes gitu. Ya. Oke. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi nih Kak terkait materi. Mungkin walaupun sudah ada kisi-kisinya ya Kak ya, tapi teman-teman masih pingin tahu juga ini sebenarnya materinya itu tuh berkisar tentang apa nanti yang keluar ketika seleksi kompetensi, kemudian ada berapa soal. Silakan Kak Rahmat. Baik, terima kasih Kakak Saki. Ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman untuk persiapan tadi ya, termasuk Betul. di persiapan mentalnya tadi. Nah, kurang lebih tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa teman-teman itu akan ada di ruangan tes itu selama 120 menitnya itu mengerjakan seleksi kompetensi yang awal ya, kemudian 10 menit terakhirnya adalah wawancara. Untuk seleksi kompetensi itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu seleksi kompetensi teknis. Untuk keseluruhannya jumlahnya ada 145 soal, 90 menitnya adalah di seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis ini nanti akan ditanyakan terkait bidang jabatan sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar. Seperti itu. Dan di seleksi kompetensi teknis ini agak berbeda dari yang lain. Jadi dia sistemnya hanya benar dan salah. Benar mendapatkan nilai 5, kemudian jika salah itu nilainya 0. Seperti itu. Ini karena tadi ya jumlah proporsi soalnya juga lumayan besar, kemungkinan besar yang menentukan jumlah kumulatifnya itu ya di kompetensi teknis ini. Kemudian yang kedua ada seleksi kompetensi manajerial. Seleksi kompetensi manajerial itu ada sejumlah 25 butir soal. Kemudian ada seleksi kompetensi sosiokultural, itu jumlahnya 20 butir soal. Dan kemudian yang terakhir di wawancara. Jadi memang bunyinya wawancara, tetapi di 10 menit terakhir ini teman-teman tetap mengerjakan, ada pilihan jawabannya. Seperti itu. Dan di yang ketiga jenis ini, yang tadi seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, ini jika tidak diisi itu nilainya 0 ya, karena tidak diisi. Kemudian untuk yang penilaian benarnya gimana, ini dibuat prioritas begitu ya, prioritas jawaban dari skala nilai 1 sampai dengan 4. Sehingga kami menyarankan nih, misalnya nih waktu teman-teman sudah tinggal tersisa berapa, kemudian ada di yang tadi ya kompetensi manajerial, sosiokultural maupun wawancara, ini kami sarankan untuk tetap diisi. Karena walaupun misalnya itu salah, sesalah-salahnya itu dapat nilai 1. Seperti itu, daripada tidak menjawab dapat nilai 0.
Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim langsung dijawab aja begitu untuk menambah skor teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan masuk juga Kakak Saki, nanti yang lulus yang seperti apa ya? Skor tertinggi kan 670 ya tadi setelah diakumulasi. Nah kemudian yang lolos ini sesuai dengan pemeringkatan atau jumlah nilai tertinggi sesuai dengan prioritasnya. Jadi ada yang kategori 1 R1 dulu, ada nggak nih R1 di formasi tersebut, nilai tertingginya diambil. Kalau tidak ada yang R1, maka diambil yang R2 dengan nilai tertinggi. Kalau tidak ada yang R2, adanya kategorinya R3. R3 ini untuk teman-teman non-ASN yang sudah mengabdi 2 tahun ya. Nah, itu diambil nilai tertinggi dari R3. Kalau misalkan nggak ada yang R3, maka diambillah dari R4. Yaitu untuk yang JF Guru yang memiliki sertifikat PPG. Jadi dikarenakan tidak ada nilai ambang batas atau passing grade, maka teman-teman harap belajar tadi ya materi pokok terkait seleksi kompetensi P3K ini sudah kami share, harap dipelajari supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal seperti itu. Jadi tidak ada passing grade, yang berbicara adalah peringkat ya Kak ya? Betul. Betul. Nah nanti teman-teman bisa pause dan ulang di bagian ini karena ini tadi selain ada jenis-jenis atau tipe soalnya juga ada tips-tips cara pengerjaannya ya Kak ya? Ya, dan nanti teman-teman di ruang steril itu jadi sambil menunggu, ruang steril ini adalah ruangan terakhir sebelum memasuki ujian, itu nanti akan diputarkan video-video ya. Barangkali kita ngobrol gini kan suka kadang lupa gitu kan. Nah itu nanti di yang ruang steril itu akan diputarkan video terkait tadi seleksi kompetensi teknis berapa menit, soalnya berapa, untuk teman-teman mengatur strategi supaya bisa mendapatkan nilai tertinggi. Baik, jadi nanti akan ada video teman-teman yang bisa teman-teman saksikan di ruang steril. Itu kayak semacam simulasi sehingga teman-teman bisa ada gambaran, oh nanti yang dikerjakan seperti ini gitu ya Kak ya? Ya betul. Dan juga ada nih pertanyaan juga dari yang ikut seleksi tahap 1 nih Kak, saya belum pernah nih pegang komputer aja tuh saya takut gitu, ndredeg gitu kalau bahasa Jawanya ya kan. Terus nanti kalau misalkan dia komputernya tiba-tiba mati gimana begitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan nanti ini bagaimana. Nah di ruang tes nanti teman-teman akan tersebar itu Panselnas. Jadi yang boleh masuk di ruang ujian ini hanya Panselnas. Kami hanya Panselda mendampingi sampai dengan ruang steril. Di Panselnas ini teman-teman dari BKN ini siap sedia kalau terjadi sesuatu, misalnya barangkali ada pemadaman atau ada yang lokal ya di jaringannya nggak sengaja kepencet yang shutdownnya atau ada yang kabel yang longgar sehingga mati, itu teman-teman cukup angkat tangan saja. Ya, cukup angkat tangan, nanti teman-teman dari Panselnas nanti akan menghampiri teman-teman, membantu teman-teman. Jadi jangan panik. Seperti panik. Itu. Iya, teman-teman nggak akan dilepas ke ruang ujian sendirian, tenang aja ya teman-teman, karena nanti ada teman-teman dari Panselnas yang insya Allah akan standby siap sedia apabila ada peserta tes yang mengalami kendala seperti itu ya Kak? Iya, tapi semoga aman semua, tidak ada kendala. Semoga aman semuanya, tidak ada kendala, dan teman-teman bisa mengerjakan tes dari awal sampai akhir dengan lancar. Amin. Oke teman ASN, masih bersama kita semua kan? Nah pertanyaan selanjutnya nih, terkait lokasi Kak. Nah lokasi kita itu kan ada di PRPP Semarang. Iya betul. Nah mungkin bisa dijelaskan atau dideskripsikan kira-kira nanti lokasi tesnya seperti apa, karena kan sepertinya berbeda dengan lokasi-lokasi yang sebelumnya ya Kak? Ya, langsung saya jawab ya Kakak ya. Terima kasih Kak Sakina. Jadi untuk peserta seleksi kompetensi tahap 2 ini memang mayoritas ya, dari 1175 peserta itu 1174 peserta itu memilih di titik lokasi Semarang 2 di PRPP Merbabu ini. Jadi memang mayoritas sekali. Jadi cuma satu orang yang memilih titik lokasi yang berbeda, dan titik lokasi ini belum pernah digunakan sebelumnya oleh pemerintah Kota Pekalongan. Nah, untuk supaya ada gambaran titik lokasinya seperti apa, mungkin bisa disimak ya video yang berikut ini. Check it out!
pastikan hadir sesuai jadwal. Semangat pejuang NIP P3K, kami tunggu. Nah, itu tadi gambaran lokasi tes seleksi kompetensi P3K di PRPP Semarang. Kira-kira kalau lihat videonya tadi udah cukup ada gambaran ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman masih bingung karena tadi videonya cukup cepat, bisa di pause gitu. Oh, ini alurnya ke sini dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin ada tambahan Kakak terkait informasi yang perlu diketahui oleh peserta terkait nanti lokasi tesnya? Iya. Untuk lokasi tesnya ini memang cukup luas ya. Jadi nanti dari pintu masuk PRPP Merbabu ini akan ada jarak yang cukup luas untuk sampai ke lokasi tesnya. Jadi dalam artian lokasi parkirnya ini cukup memadai ya apabila teman-teman ada yang mau bareng-bareng gitu memakai kendaraan yang besar untuk menuju lokasi ini sangat dimungkinkan ya karena tempat parkirnya sangat memadai gitu. Jadi nanti ya, jadi itu sih mungkin area parkirnya yang cukup luas dan lokasinya yang cukup luas mungkin yang bisa jadi concern teman-teman. Mungkin itu sih Kakak. Oke, nah sedangkan untuk alurnya apakah masih sama seperti yang sudah-sudah nih Kak? Ya, untuk alurnya sih kurang lebih sama ya seperti yang sebelumnya. Mungkin bisa saya jelaskan ya dari gambaran tadi di video itu. Jadi yang pertama teman-teman ini akan memasuki pintu masuk ya. Setelah parkiran nanti teman-teman akan di pintu masuk itu nanti akan ada petugas yang mengarahkan supaya bisa tertib untuk masuk ke dalam ruang registrasinya. Terus nanti di ruang registrasi itu teman-teman juga bisa sambil duduk ya, sambil menunggu petugas juga yang akan mengarahkan ke meja registrasi. Atau karena di situ juga tersedia foto booth, mungkin teman-teman bisa mengambil dokumentasi sambil menunggu itu juga bisa. Nanti setelah registrasi, nanti teman-teman akan menuju ke penitipan barang. Jadi barang-barang yang tidak boleh atau tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang ujian itu sebaiknya sudah disimpan pada saat registrasi atau saat menunggu giliran registrasi. Jadi nanti di penitipan barang itu tidak crowded ya, jadi tinggal menitipkan tas atau barangnya saja. Lalu setelah itu teman-teman akan di body check gitu, jadi nanti teman-teman akan dicek badannya dengan metal detektor apakah ada barang-barang yang berbahan metal yang masih teman-teman pakai, biasanya jam tangan atau perhiasan ya, atau gesper mungkin ya. Jadi nanti kalau masih terdeteksi barang-barang itu masih melekat di teman-teman, nanti harus kembali lagi ke penitipan barang gitu. Lalu setelah itu teman-teman akan diarahkan ke PIN registrasi untuk mendapatkan PIN yang bisa digunakan saat ujian CAT nanti di ruang ujian. Jadi pastikan di tempat PIN registrasi ini teman-teman sudah mendapatkan PIN. Jadi itu nanti PIN-nya akan diberikan oleh petugas dari BKN. Nanti teman-teman tulis di kartu ujiannya dengan menggunakan pensil yang teman-teman bawa ya. Gitu. Jadi sebelum masuk ke step selanjutnya, ke pos selanjutnya, pastikan sudah dapat PIN gitu. Lalu setelah dapat PIN, sebelum masuk ke ruang ujian teman-teman akan ditunggukan di ruang steril. Nah, di ruang steril itu teman-teman bisa duduk sambil menunggu dan juga akan ada layar yang berisi informasi-informasi seputar tata cara pengerjaan ujian melalui aplikasi CAT ya. Mungkin sambil bisa disimak sebelum masuk ke ruang ujian gitu. Lalu setelah dari situ tinggal menunggu arahan dari BKN untuk bisa masuk ke ruang ujian gitu. Nanti setelah ujian selesai, mungkin kurang lebih 2 atau sampai 2,5 jam itu, nanti setelah selesai teman-teman akan ada jalurnya sendiri untuk keluar. Jadi tidak melalui jalur yang sama dengan teman-teman saat masuk ke ruang ujian ya. Karena nanti akan ada peserta lain lagi yang masuk ke ruang ujian. Jadi teman-teman jalurnya berbeda. Setelah itu teman-teman bisa mengambil barang yang tadi dititipkan, lalu setelah itu teman-teman bisa langsung pulang atau sudah bisa meninggalkan lokasi ujian. Oke, baik. Jadi pastikan teman-teman sudah melewati semua tahapannya dengan lengkap ya Kak ya. Ada stempel ketika registrasi itu kita akan dapat stempel ya Kak ya. Betul, betul.
Kemudian di PIN registrasi itu juga teman-teman pastikan sudah mendapatkan PIN-nya. Dan kalau nggak salah, kalau di proses-proses yang sebelumnya, itu sebelum masuk ke ruang ujian itu juga ada pengecekan lagi ya Kak ya? Betul. Betul, pastikan teman-teman tidak ada yang terlewat supaya bisa mengikuti ujian dengan tenang dan lancar. Oh iya, terkait PIN registrasi, itu biasanya kan ada yang mismatch. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah melaksanakan ujian CAT sebelumnya, itu udah nggak asing lagi teman-teman ya, udah hafal, untuk meminimalisir mismatch apa yang perlu dilakukan. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali ini melaksanakan ujian, pasti masih ada pertanyaan nih, mismatch itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Kakak Ita? Iya, jadi nanti di PIN registrasi itu petugas dari BKN ya, itu akan melakukan scan barcode. Jadi teman-teman di kartu ujiannya itu kan ada barcode gitu ya, jadi nanti barcode-nya itu akan di-scan, lalu di data BKN itu akan muncul data teman-teman saat melakukan pendaftaran di SSCASN, termasuk rekam wajahnya. Nah, nanti setelah muncul datanya di BKN, nanti teman-teman akan diarahkan untuk FR ya, jadi menghadapkan muka ke kamera nih, apakah teman-teman yang datang di lokasi tes dan teman-teman yang mendaftar di SSCASN itu adalah orang yang sama gitu, untuk meminimalisir adanya calo ya dalam ujian ini gitu. Nah, kalau kebetulan pas teman-teman daftar di SSCASN itu pencahayaannya bagus, terus kameranya bisa merekam wajah dengan jelas, itu biasanya sih langsung cocok ya, jadi identitasnya itu terkonfirmasi. Namun apabila kebetulan pas daftar SSCASN itu kameranya agak ngeblur atau dari segi pencahayaan itu membuat fotonya agak remang-remang, itu biasanya akan ada mismatch gitu, jadi identitasnya tidak terkonfirmasi. Nah, nanti untuk teman-teman yang seperti itu, nanti jangan khawatir, nanti akan dilakukan pengecekan secara manual di identitas teman-teman dan identitas yang di SSCASN oleh petugas BKN gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi nanti tetap akan ada tim dari BKN untuk membantu mengatasi permasalahan teman-teman yang ketika dilakukan face recognition itu kok ternyata mismatch alias tidak cocok. Nah, mungkin tips lain yang bisa membantu teman-teman adalah kalau ketika teman-teman itu melakukan foto pendaftaran itu, misalnya apa ya Kak, ada kumisnya atau nggak ada kumisnya, nah itu atau pakai make up dan nggak pakai make up, nah itu tuh bisa biar kira-kira teman-teman bisa semirip mungkin ketika kalian tuh melakukan foto seperti itu ya Kak ya. Betul, atau kacamata ya juga biasanya betul. Ya. Kacamata, kumis, atau mungkin ada yang potong rambut gitu ya. Mungkin ada perbedaan dari foto pada saat pendaftaran dan teman-teman yang sekarang gitu. Tapi jangan khawatir karena itu nanti tetap bisa masuk ke ruang ujian dibantu secara manual oleh tim BKN. Baik, jadi teman-teman pokoknya persiapkan diri, baik itu secara mental, secara psikis, kemudian pokoknya tips-tips tadi yang sudah dibahas di awal ya teman-teman. Teman-teman persiapkan itu dengan baik supaya ujian bisa berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, sekian obrolan kita hari ini terkait seleksi kompetensi P3K tahap 2. Masih ada cukup banyak waktu buat teman-teman mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, video ini bisa banget jadi panduan untuk kalian, baik yang sudah pernah melakukan seleksi kompetensi sebelumnya, maupun yang baru pertama kali nih akan melaksanakan tes melalui metode CAT. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi kalian hari